Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin share firman Tuhan di dalam memaknai kebangkitan Tuhan Yesus. Kita belajar dari Markus pasal 16 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Saudara, ayat ini bercerita tentang Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Mereka berencana pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki jenazah Tuhan Yesus dengan rempah-rempah. Nah, tentunya saudara, ketika mereka ingin melakukan hal itu, ada banyak masalah yang mereka alami kalau kita cermati. Masalah yang pertama tentang finansial. Mereka harus mengeluarkan dana, mereka harus mengeluarkan uang mereka sendiri untuk membeli rempah-rempah. Padahal waktu itu kondisi bangsa Yahudi sedang dalam penjajahan Romawi. Tentunya kalau sebuah bangsa dijajah akan mengalami kesulitan ekonomi, tetapi mereka menerjang masalah itu. Mereka mengusahakan uang, membeli rempah-rempah untuk meminyaki jenazah Yesus. Masalah yang kedua kalau kita cermati, mereka semua wanita, saudara, dan mereka kebingungan. Mereka sempat saling mempercakapkan, siapa nanti yang akan bukain kita pintu kubur yang terbuat dari batu yang besar. Nah, itu masalah yang kedua. Mereka butuh laki-laki untuk membuka pintu kubur tersebut yang terbuat dari batu yang besar. Tetapi masalah itu mereka terjang juga. Nah, masalah yang ketiga yang sangat krusial juga, mereka akan bertemu dengan tentara Romawi yang standby menjaga kubur Yesus. Ketika perempuan itu mau meminyaki jenazah Tuhan Yesus, tentunya akan berjumpa dengan tentara Romawi, di mana tentara Romawi itu bisa mengusir mereka, bisa memenjarakan mereka, dan lebih bahaya lagi bisa memukuli mereka dan memasukkan mereka ke dalam penjara untuk diproses hukum. Saudara, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Tetapi tantangan itu mereka terjang semua. Tantangan itu tidak membuat mereka mengurungkan niatnya. Alkitab berkata, pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus, menerjang masalah tersebut yang belum ada solusinya. Pintu gak ada yang bisa bukain, penjaga masih standby di situ. Tapi kalau kita lihat ayat ini, saudara, sebelum perempuan ini masuk ke kubur Yesus, tiba-tiba malaikat Tuhan turun dari surga, kemudian terjadi gempa, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada tentara Romawi di kubur Tuhan Yesus. Tentara Romawi ketakutan, mereka lari. Kemudian kubur Tuhan Yesus yang ditutup dengan batu yang besar, batunya digulingkan oleh malaikat tersebut. Kemudian perempuan-perempuan tadi bisa masuk ke kubur Tuhan Yesus. Halangan-halangan yang tadi merintangi mereka, ternyata Tuhan singkirkan semua. Dari cerita ini, dari kisah nyata ini, saudara, saya ingin mengajak kita untuk memaknai kebangkitan Tuhan, untuk kita selalu mencari Tuhan. Apapun tantangannya, ketika kita ingin mencari Tuhan, misalnya keuangan, misalnya masalah belum kunjung selesai, doa kita belum dijawab Tuhan, jangan sampai hal itu menghalangi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome waktu itu, mereka setia mencari Tuhan. Dan ketika mereka setia mencari Tuhan, halangan-halangan yang merintangi hidup mereka, Tuhan singkirkan semua. Batu digulingkan oleh malaikat, penjaga-penjaga Romawi Tuhan singkirkan, kesulitan dana Tuhan tambahkan. Saya mau berkata kepada saudara, jika engkau tetap setia berdoa, ketika engkau tetap setia mencari Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, apapun halangan-halangan yang merintangi hidupmu akan Tuhan singkirkan. Meskipun sampai saat ini engkau belum mendapatkan mujizat, Tuhan pasti berikan mujizat asal engkau setia mencari Tuhan. Hari ini kita belajar, carilah Tuhan, tekunlah berdoa, tekunlah menyembah Tuhan, tekunlah membaca firman Tuhan.
maka mujizat Tuhan akan memenuhi kehidupan saudara. Selamat Paskah, kebangkitannya membuktikan Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.